akan bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan berbicara mengenai apakah mempercayai mujizat itu rasional. Kenapa? Karena sebagian orang Kristen menganggap orang Pentakosta tidak rasional ketika mempercayai mujizat, karunia roh, suara Tuhan, dan juga nubuatan serta hal supernatural lainnya. Mereka menganggap iman yang rasional adalah iman yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Apakah benar demikian? Mari kita simak penjelasannya. Untuk itu, kita perlu mengetahui apa itu definisi iman. Saudara, dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam ayat ini jelas ada hubungan nyata antara harapan apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, juga penglihatan. Kita ambil contoh, salah satu pahlawan iman di dalam pasal 11 yaitu Yusuf. Yusuf melihat jauh ke depan bahwa umat Israel akan keluar dari Mesir. Dia minta agar tulang-tulangnya dibawa keluar. Padahal saat itu bangsa Israel masih lama berada di tanah Mesir. Tetapi itulah iman. Iman Yusuf menjadi dasar dari sesuatu yang dia harapkan sesuai dengan janji Tuhan. Dan dia berani berkata-kata. Pembacaan seperti inilah yang ditegaskan oleh umat Pentakosta ketika kita berbicara tentang iman. Bahwa apa yang dialami oleh tokoh Alkitab dapat juga dirasakan dan dialami oleh kita hari ini. Iman Pentakosta bukan hanya pengakuan kognitif semata, tetapi iman yang dihidupi dari hari ke hari. Kita percaya sepenuhnya bahwa Alkitab diinspirasikan Roh Kudus untuk mengungkapkan isi hati Allah kepada manusia. Saya bacakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus tidak mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kita kebenaran. Tapi Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah kebenaran itu sendiri. Jadi jika Yesus adalah kebenaran, maka apa saja yang dikatakan oleh dia adalah benar adanya. Dengan demikian, kita dapat percaya kepada dia yang berjanji. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Berarti, kalau iman kita kepada Allah yang sanggup berbuat mujizat di Alkitab, kita juga berperilaku dan bertindak bahwa Allah sanggup berbuat mujizat di zaman now. Nah, hal inilah yang kadang menjadi kendala bagi sebagian orang Kristen. Bagi mereka, iman yang rasional adalah iman percaya yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Kalau ada mujizat atau hal supernatural terjadi, mereka beranggapan berarti Allah sedang melawan hukum alam yang dibuatnya sendiri. Pemahaman ini dikenal dengan teori deisme. Menurut Dallas Willard, ada dua jenis penganut teori deisme. Deisme asli dan deisme Alkitab. Penganut deisme Alkitab adalah mereka yang mengakui mujizat terjadi di zaman Alkitab. Tetapi meragukan bahwa Allah masih bertindak dan berbicara dengan pola yang sama sekarang seperti di Alkitab. Dengan kata lain, Allah mengundurkan diri setelah Alkitab selesai ditulis. Kalau penganut deisme asli, lebih ekstrim lagi. Mereka percaya Allah tidak terlibat aktif dalam dunia manusia setelah alam semesta diciptakan. Dunia hanya berputar kepada poros ilmu pengetahuan dan hukum alam saja. Nah, konsep ini, saudara, dipelopori oleh David Hume dan Baruch Spinoza. Baruch Spinoza berkata, mujizat tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena jika Allah melakukan hal yang supernatural, maka dengan sendirinya Allah melawan hukum alam yang diciptakannya sendiri.
Sehingga ada inkonsistensi dalam diri Allah. Pemikiran ini nggak tepat. Karena mereka mengabaikan sosok Allah yang berdaulat, yang ada di luar dimensi ruang dan waktu manusia. Ketika mujizat terjadi, Allah tidak menentang hukum yang dibuatnya sendiri. Tapi dia mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Sebagai ilustrasi, jika saudara melepaskan buah apel, maka apel tersebut akan jatuh ke tanah. Tapi jika tiba-tiba ada seseorang menangkap apel tersebut sebelum menyentuh tanah, maka bisa dikatakan orang tersebut telah mengintervensi hukum gravitasi, bukan mengubah atau bahkan meniadakannya. Sama dengan mujizat. Allah tidak mengubah atau menentang hukum yang dia ciptakan sendiri. Dia hanya mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Orang percaya harus hati-hati terhadap paham deisme ini. Karena kalau tidak, ini akan mempengaruhi cara kita melihat dan menafsir fenomena ilahi. Orang yang percaya kepada paham deisme akan selalu menolak klaim mujizat dan hal supernatural lainnya. Meskipun bukti-bukti di lapangan berbicara sebaliknya. Mungkin saudara pernah mendengar argumen dari 1 Korintus 13 ayat 8 dan 10. Saya bacakan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Karunia nubuatan, suara Tuhan, bahasa roh, dan mujizat seharusnya sudah lenyap sekarang. Kenapa? Karena yang sempurna sudah tiba. Mereka berpikir yang sempurna itu adalah ketika Alkitab selesai ditulis. Padahal kalau dilihat dari konteks tulisan Paulus secara menyeluruh, banyak teolog dan gereja mengafirmasi bahwa yang dimaksud dengan sempurna itu adalah kedatangan Yesus kali yang kedua untuk menjemput umatnya. Ketika kita sudah berada di sorga, nubuat sudah tidak perlu, mujizat sudah tidak perlu, karena kita sudah berjumpa dengan Yesus. Saudara, kalau saya boleh rangkum, maka mempercayai mujizat adalah ekspresi dari iman yang rasional. Iman yang rasional itu melibatkan logika, otoritas firman, dan pengalaman rohani. Apa yang Roh Kudus katakan kepada saudara lewat firman-Nya, itulah yang kita hidupi dan perkatakan. Kalau Yesus yang kita sembah memberikan begitu banyak contoh dalam pelayanannya dengan mujizat, mari kita melayani dengan semangat dan percaya bahwa Roh Kudus-Nya akan meneguhkan pelayanan kita semua dengan tanda dan mujizat. Haleluya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali dalam ibadah online Empantia kali ini. Saya percaya dimanapun saudara berada saat ini, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dan pengurapan Tuhan senantiasa menyertai kita. Dan sebelum kita masuk dalam ibadah, saya mau mengajak saudara semua untuk masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada kata lain yang kami ucapkan selain kami mengatakan, Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah kami yang baik yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Segala sesuatu boleh berganti tapi Engkau tidak pernah berubah Tuhan. Dahulu, sekarang dan selamanya kasih-Mu tetap kekal. Haleluya. Amin.
lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran Shalom, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita semua. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan, di dalam keluarga besar GPI Empang 3 yang tercinta. Bagaimana? Kabarnya pasti luar biasa. Amin. Setiap kita sebagai orang percaya diciptakan di dalam Kristus Yesus, yang artinya kita dilahirkan dalam roh. Itulah kelahiran baru kita. Karena tujuan penciptaan Tuhan adalah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah supaya kita, yaitu saudara dan saya, hidup di dalamnya. Jadi setiap kita sebagai orang percaya dijadikan untuk mengenapi panggilan sesuai rencana Tuhan. Ada amin? Kemudian kita dipilih Tuhan. Mengapa kita dipilih? Di dalam Efesus 1 ayat 4 dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya.
Jadi pertanyaannya, mengapa kita dipilih? Dikatakan dalam Efesus 1 ayat 4 tadi, Dia Allah telah memilih kita supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya, dan untuk menjadi anak-anak Allah. Ini yang penting. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sebagai orang pilihan, dahulu kita adalah orang berdosa dan mati. Tapi oleh kuasa darah Yesus Tuhan, kita hidup, kita ditebus dan dibersihkan atau dikuduskan. Supaya apa? Kita kudus dan diperdamaikan dengan Allah Bapa, sehingga kita layak menjadi anak-anak Allah. Selain itu, kita berhak menerima kekayaan orang-orang yang terpilih. Dicatat dalam dalam Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Tuhan sudah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam surga bagi kita. Dan itulah pemberian Tuhan, atau the grace of God. Sayangnya banyak orang percaya yang tidak menyadari akan rencana Tuhan yang dahsyat. Karena menjadi anak-anak Allah kita tidak taat, tidak mengikuti titah Bapa, tetapi mengikuti hawa nafsu, tidak menjaga kekudusan. Sehingga banyak orang percaya yang tidak mengalami kuasa, tidak mengalami kasih Tuhan, tidak mengalami pemberian Tuhan. Kali ini saya akan membagikan berkat yang saya dapat melalui renungan pagi saya, yang saya beri judul God's Calling atau panggilan Tuhan. Dan saya percaya apa yang saya bagikan ini kiranya dapat membantu saudara dan saya juga untuk lebih mengerti dan menggunakan hidup kita secara maksimal sesuai dengan panggilan Tuhan. Ada amin? Rancangan Tuhan itu luar biasa dan tidak bisa diukur dengan ukuran manusia. Dan Tuhan yang berkuasa itu peduli kepada kita dan membuat rancangannya sempurna atas hidup kita. Kita semua sudah ditentukan, kita dipilih dan dipisahkan dari dunia ini untuk menjadi anak-anak Bapa di surga dan dipersiapkan untuk mengasihi dan melayaninya. Amin. Bagaimana respon kita menanggapi panggilan Tuhan itu di dalam hidup? Dan apa sih dasarnya? Yang pertama, berlari kepada tujuan. Jangan ragu. Kita baca dari Filipi 3 ayat 12 sampai 13. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Di sini Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi untuk mengingatkan, untuk memberi kekuatan dan pengharapan kepada teman-teman sepelayanan seperti Silas, Timotius, dan Lukas pada saat perjalanan misi mereka terdahulu. Paulus katakan, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus, aku sendiri tidak menganggap bahwa telah menangkapnya. Jadi ingat di sini, dia katakan, jangan pernah merasa
sudah sempurna, merasa hebat karena sudah mungkin membangun gereja. Kita sudah menyembuhkan orang sakit, sudah bisa mengusir setan. Ingat saudaraku, dukun dunia pun juga bisa mengusir setan, betul? Mengapa saya katakan seperti itu? Karena kalau kita lihat Paulus sebelumnya adalah Saulus, seorang penjahat yang menganiaya dan membunuh orang-orang percaya. Tapi dipanggil Tuhan dan dia terima Tuhan. Saulus yang tadinya penjahat diubahkan menjadi seorang rasul yang dahsyat. Kisah para Rasul 19 dikatakan, sapu tangannya Paulus bisa menyembuhkan orang sakit dan bahkan mengusir roh-roh jahat. Bahkan hidupnya menjadi berkat bagi dunia sampai sekarang ini. Karena apa? Hampir sebagian besar perjanjian baru itu ditulis olehnya. Kurang hebat bagaimana? Tapi Rasul Paulus menuliskan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Di sini Paulus mengajarkan, jangan sombong dengan apa yang sudah kita lakukan dulu. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Jangan bilang saya dulu pendoa yang hebat loh. Oh saya dulu WL yang diurapi, hebat. Bahkan pelayanan dalam KKR. Saya dulu begini, saya dulu begitu. Ingat, kita ini hanya alatnya. Yang punya kuasa itu siapa? Tuhan Yesus. Kalau saudara bersaksi pelayanan dulu, dan dulu. Bagaimana dengan kehidupan rohanimu sekarang? Halo? Apakah sekarang hidup kita di masa pandemi ini masih panas? Masih hot cinta kita kepada Tuhan? Suam-suam atau malah sudah menjadi dingin? Mari kita lanjutkan di surat Rasul Paulus ini di Filipi 3 ayat 13b. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kita lihatnya ke depan dan mengarahkan diri kita kepada apa yang di hadapanku. Kita lihat ke depan, jangan lihat ke belakang. Ada amin? Di ayat 14 dikatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Panggilan surgawi, saudaraku, yaitu dari Allah di dalam Kristus Yesus. Dia memilih kita dan merencanakan hidup kita dalam pikiran dan hatinya sebelum segala sesuatu dijadikan. Bapa di surga sudah memilih kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau Tuhan sendiri yang berbicara kepada saudara lewat firman-Nya karena memilih kita, jangan pernah ragu. Just do it. Lakukan saja. Memang pikiran manusia tidak bisa memahaminya karena terbatas atas ruang dan waktu. Tapi jalan dan rancangan Tuhan itu tidak terselami dan melampaui pikiran kita. Mari berlari kepada tujuan kita, yaitu meraih panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Jika kita tidak percaya, atau mungkin kita sudah dipilih tetapi tidak bisa melakukan, jangan sekarang Tuhan, berat Tuhan. Kita dipercayakan untuk melayani, nanti Pak, nanti Bu. Coba, Bapak Ibu Saudara sekalian, hargai panggilan itu, mengerti panggilan itu, tanya Tuhan, apa Tuhan yang harus aku lakukan? Jangan pernah ragu, jangan pernah takut, karena Bapak Ibu Saudara tahu siapa identitas kita? Kita adalah anak-anak Bapa di surga. Roh Kudus yang menolong kita ada di dalam kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dia yang akan memampukan kita untuk melakukan rencananya. Bukan rencana kita, bukan rencana saya, tetapi rencananya. Apapun latar belakang kita, Tuhan sudah memilih
untuk menggenapi rancangannya di dalam hidup saudara dan hidup saya. Amin. Rancangan Tuhan buat kita ada dari awal sampai akhir, yaitu rancangan damai sejahtera dan memberi kita masa depan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan adalah untuk mendatangkan kebaikan, bukan kecelakaan bagi kita. Amin. Di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ingat, terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan tidak pernah bertentangan dengan dirinya sendiri. Firman-Nya itu tidak ada yang bertentangan. Jadi jangan menganggap semua musibah atau kesulitan yang datang atau yang sedang dihadapi itu dari Tuhan. Justru Tuhanlah yang mengubahkan hal-hal yang menurut kita buruk atau sulit untuk mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Ada intervensi Tuhan. Karena Tuhan itu baik adanya. Pikiran Tuhan tidak bisa kita selami. Rancangannya melampaui rancangan kita. Dan kita hanya bisa menerimanya dengan iman sebagai kasih karunia Tuhan. Amin. Dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Hal yang kedua, ini juga sangat penting, yaitu dua panggilan hidup yang terutama. Ini menjadi dasar yang kedua atas panggilan kita. God's calling upon us. Tuhan Yesus sebenarnya telah membuat panggilan hidup kita ini menjadi lebih sederhana. Karena Dia berfirman di dalam Matius 22 ayat 37-40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya ulangi di kalimat terakhir. Pada kedua hukum inilah, kata Tuhan Yesus, tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Simple. Tapi bagaimana melakukannya? Bagaimana respon kita? Bahasan kita saat ini. Tuhan Yesus bukan hanya sekedar memberi kita hukum yang terutama, tapi Dia juga mengajarkan kita tentang sesuatu yang disebut sebagai panggilan yang terutama. Hal yang pertama dan terutama adalah saya dan saudara dipanggil untuk berjalan dalam sebuah hubungan yang intim dengannya. Kita tidak lagi harus menghafalkan daftar hal-hal yang harus kita lakukan atau taslis mungkin kalau dalam pekerjaan kita. Dan yang tidak boleh dilakukan, yang begitu berat, yang membebani hidup kita. Tidak. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah mengangkat beban yang berat itu tadi. Hukum Taurat di bahu kita ke dalam bahunya Dia. Sebagai gantinya, Dia memberikan kita rangkuman yang sangat sederhana tentang apa yang sesungguhnya menjadi tujuan hidup kita. Jadi, apakah tujuan hidup orang percaya itu? Jawabannya sederhana. Mengasihi Allah dan sesama. Mengasihi Allah dan sesama. Itulah panggilan yang terutama. Untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budimu, dan untuk mengasihi samamu manusia seperti dirimu sendiri.
Tidak ada orang yang tidak mengasihi diri sendiri. Amin. Mengapa Tuhan Yesus mengajar tentang kasih? Ingatkah saudara, bila kasih menutupi banyak sekali dosa? Ada amin? Saudaraku, mari kita gunakan waktu yang Tuhan beri saat ini, khususnya di masa pandemi ini. Bukan waktunya kita untuk mengeluh, bukan waktunya kita untuk menyerah, bukan waktunya kita berkeluh kesah, bukan waktunya kita protes kepada Tuhan. Berat Tuhan, nggak ngerti, nggak tahu yang harus kami makan. Gimana saya pekerjaan saya, anak-anak saya, istri saya, suami saya nggak kerja Tuhan, bagaimana? Bukan itu saatnya. Tuhan memberikan rencana yang terbaik untuk kita. Kalau Tuhan memberi yang terbaik, tidak hanya di dalam rencananya saja, tetapi di dalam pelaksanaannya. Pasti ada waktunya Tuhan buat kita semua. Amin. Panggilan hidup kita sebagai orang percaya yang dipilih Tuhan. Ya, tadi dikatakan dalam 1 Efesus 4. Pada awal bahasan kita sebelumnya. Adalah mengasihi. Kita dipilih. Katakan kepada kanan saudara, kiri saudara. Pak, mama, kita dipilih. Anak-anak, ingat, kamu dipilih. Bukan papa mama saja yang dipilih, tapi kalian juga dipilih. Ingat itu. Kalau hidup kita semua, jemaat Tuhan, penuh kasih kepada sesama, kepada tetangga-tetangga kita, bahkan kepada setiap orang, teman kampus, teman kerja, teman usaha. Apakah itu bukan pelayanan? Jangan berpikir yang melayani Tuhan itu hanya yang di gereja. Pada saat kita tugas di gereja, apalagi yang melayani di mimbar. Tidak, bukan hanya sebatas itu. Tapi kita bisa melayani Tuhan di mana-mana. Ingat, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Bila kita berdoa untuk orang yang jahat sama kita, berdoa dan melayani orang yang sakit, mungkin kita membantu orang yang datang minta tolong kepada kita, mendengarkan dan menangis bersama orang yang sedang berbeban berat. Apakah itu bukan pelayanan? Bila orang-orang tersebut dimenangkan, hidup mereka dilepaskan dari berbagai masalah, dan pada akhirnya dia memuliakan Tuhan, apakah itu bukan pelayanan? Itu pelayanan, Bapak Ibu Saudara. Tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi kita bisa melayani di mana-mana dengan mengikuti jalan-jalan yang ditujukan Tuhan, melakukan perintahnya, melakukan ketetapan-ketetapannya, peraturan-peraturan Tuhan supaya kita hidup, berkeluarga, dan diberkati Tuhan. Di negeri kemana Tuhan perintahkan untuk mendudukinya. Luar biasa Tuhan kita, amin. Ulangan 30 ayat 16 katakan, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Ada amin saudara? Sebagai penutup, God's calling atau panggilan Tuhan tidak main-main, karena direncanakan secara rinci oleh Allah Bapa di surga. Bukan manusia yang merencanakan, tetapi Allah Bapa sendiri. Makanya dia memilih pribadi lepas pribadi, person by person, ditentukan dari awal. Banyak tokoh pilihan Tuhan yang dicatat dalam Alkitab sesuai dengan tujuannya. Ada Musa dan Harun yang dipilih untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sebelumnya ada Yusuf yang harus diproses, disiksa, bahkan dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak untuk menyelamatkan keluarga Yakub. Sehingga
menjadi bangsa Israel sesuai dengan rencana Tuhan. Begitu juga ke-12 murid Tuhan yang dipilih sendiri oleh Tuhan Yesus untuk menjadi murid dan bahkan menjadi rasul-rasulnya. Jadi saudara dan saya harusnya bersyukur karena hari ini sudah dipilih Tuhan dan dikuduskan di dalam Yesus Kristus untuk menjadi duta-duta kerajaan surga di bumi ini. Dan ketahuilah saudaraku, identitas kita yang baru adalah sebagai anak-anak Allah, pewaris tahta kerajaan Allah Bapa yang tidak tergoncangkan. Dunia boleh bergoncang, tetapi kerajaan Allah Bapa tidak pernah tergoncangkan. Terima kasih. Me and you were chosen by God. Kita dipilih oleh Tuhan. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom. Saudaraku, kita akan mendeklarasikan Mazmur 91. Kita akan bacakan bersama-sama. 3, 2, 1. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungannya Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepalanya akan menduduki engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saya takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kubuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratup kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan padanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Saudaraku, kita akan masuk dalam doa sapaan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk doa, pujian, penyembahan, untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Bapak, biarlah semuanya boleh Tuhan menguatkan setiap kami untuk kami menjalani kehidupan keseharian kami di dalam kami mengikut Engkau Tuhan, di dalam kami menjalani kehidupan keseharian kami. Bapak, tiba saatnya kami bersapaan untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, dari presiden, wakil presiden, semua aparatur sipil, TNI Polri, semua pejabat negara dari pusat sampai ke daerah. Bapak, kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan-Mu, biarlah mereka boleh menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara kami dengan takut dan gentar akan Tuhan. Berkati bangsa kami ya Tuhan. Bapak, Indonesia bebas corona. Bapak, Indonesia bebas dari krisis ekonomi. Bawa bangsa kami dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Bawa bangsa kami Tuhan dalam kejayaan di dalam Engkau ya Bapak. Biarlah Engkau yang sendiri ya Tuhan yang memimpin bangsa kami masuk dalam kemuliaan-Mu ya Bapak, masuk dalam keselamatan-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Bapak, kami juga berdoa untuk pemimpin rohani kami, untuk Pak Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Gembala pembina kami dengan keempat wakilnya, Gembala Rayon, Gembala Cabang, Gembala Ranting. Bapak, kami serahkan semua pemimpin rohani kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah pengurapan-Mu sempurna atas pemimpin rohani kami, senantiasa Engkau menyertai setiap pelayanan mereka dan seluruh aktivitas kehidupan mereka Tuhan, semuanya ada dalam perkenan-Mu. Bapak, kami juga berdoa buat keluarga besar Empang 3 dan keluarga besar kami dimanapun berada Tuhan. Bapak, biar kiranya berkat kasih sukacita dan sejahtera daripada-Mu ya Tuhan melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Berkat keselamatan, kesehatan, umur panjang, berkat jasmani, rohani, jiwani Tuhan ada di dalam kehidupan kami senantiasa. Hari semakin hari kami semakin mencintai Tuhan dan menempatkan Yesus Kristus Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan kami. Kami percaya apapun yang kami kerjakan, kami membuatnya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berserah dan mengucap syukur untuk seluruh kehidupan kami.
Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa, kami ini dalam tangan kami percaya, lebih dari apa yang dapat kami doakan, telah Engkau sediakan bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah kita, dan mari kita satukan hati kita, angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kasih Tuhan biji mata Allah. Terimalah berkat, kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan maniskan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mohon Tuhan yang percaya, diberkati dan sangat mengasihi Tuhan, yang senantiasa hidup di dalam kekudusan dan kebenaran firman Tuhan, yang telah dan siap memasuki tahun dimensi yang baru. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.